warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati MSN. Saya adalah salah satu dosen Institut Seni Budaya Aceh, program Seni Kriya, jurusan Seni Rupa dan Desain. Video ini saya buat sebagai pemenuhan PDD UKT-PT dari aspek pengajaran. Di sini saya mengampu mata kuliah Kriya Fungsional dengan beban 4 SKS, kode MKR 203 yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini meliputi pemahaman dari konsep kriya fungsional seperti pengetahuan tentang bahan, alat yang digunakan, teknik yang diaplikasikan terhadap karya yang akan dibuat nantinya, serta proses penciptaan karya kriya fungsional dengan media diantaranya media kayu, keramik, tekstil, logam, dan kulit. Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari mata kuliah kriya fungsional ini adalah mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan kriya fungsional serta ruang lingkupnya, serta bagaimana praktek dari kriya fungsional. Kemudian mahasiswa juga dapat mengenal bahan-bahan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan kriya fungsional, dan bagaimana cara mengolah menjadi sebuah karya yang baru yang memiliki nilai fungsi. Mahasiswa juga belajar bagaimana cara memunculkan ide baru dalam pembuatan sebuah karya seni, dan mulai dari adanya ide karya penciptaan, membuat sketsa, penggarapan karya, serta adanya nilai makna yang terkandung di dalam karya yang akan dibuat nantinya. Adapun capaian pembelajaran lulusan program prodi kriya seni adalah mampu memahami bahan material kriya, mampu menguasai pengetahuan tentang kriya tradisi dan inovasi, mampu menguasai pengetahuan produk kriya yang difungsikan dalam perlengkapan interior maupun eksterior ruangan, mampu menguasai pengetahuan penciptaan karya fungsi praktis dan fungsi estetis sesuai dengan konsep from follow function, mampu memahami ragamnya sebagai sumber pengetahuan dan kreativitas seni, menguasai konsep teoritik seperti penciptaan seni, estetika, dan kreativitas, menguasai metode, teknik, prinsip penciptaan pengkajian seni, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur. Selanjutnya, mampu membuat rancangan gambar, mampu mengolah dan bereksperimen bahan material kriya, mampu merevitalisasikan produk kriya tradisi, mampu membuat produk kriya yang difungsikan pada perlengkapan interior dan eksterior ruangan, mampu mentransformasikan nilai-nilai kemanusiaan serta adat dan budaya masyarakat dalam kriya fungsional. Selanjutnya, mampu menciptakan karya kriya fungsional secara praktis. Selanjutnya, pencapaian pelajaran mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu memahami kriya fungsional dan bagaimana cara menerapkan pada sebuah karya seni. Mahasiswa mampu membuat karya yang sudah memiliki konsep penciptaan dan penggarapan karya tersebut, sehingga menghasilkan karya-karya yang mempunyai konsep dan nilai estetik. Mahasiswa mampu memanfaatkan bahan-bahan kriya ke dalam sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dan nilai fungsinya. Selanjutnya, dalam mata kuliah kriya fungsional ini terdapat beberapa penilaian. Yang diantaranya ada nilai etika dan sopan santun, kreativitas mahasiswa dalam menuangkan ide gagasan dan ide penciptaan pada sketsa, kreativitas mahasiswa di dalam kelas, kebersihan dan kerapian dari sketsa dalam proses penggarapan karya, serta dari karya yang sudah digarap nantinya. Lanjutnya, kesesuaian sketsa dengan karya yang telah digarap. Penilaian mahasiswa juga dapat diambil dari beberapa hal lainnya seperti adanya absensi, kuis, proses selama penggarapan karya atau praktek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kriya fungsional. Berikut ini adalah video pengajaran saya pada mata kuliah kriya fungsional. Selamat siang untuk kawan-kawan sekalian. Hari ini kita ada di pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi dahulu. Pertama Ihsan,
Aldi, Nova, Septi, Rizky. Oke. Selanjutnya, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang kriya fungsional. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan bagaimana ide penciptaan nantinya, ya. Siapa kira-kira yang masih ingat kriya fungsional itu apa? Coba siapa yang ingat? Oke. Kriya fungsional itu yaitu sebuah karya yang fungsinya. Ya, betul. Ada lain tambahan? Oke. Karya yang memiliki fungsi pakai. Oke, yang nilai fungsi pakai yang berguna untuk kita ke depannya untuk kehidupan sehari-hari ya. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, inilah dia merupakan hasil dari karya seni yang memiliki manfaat dan kegunaan pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira contohnya seperti apa? Kursi, terus apa lagi? Tas, terus yang kita pakai sehari-hari, apa lagi? Pakaian, terus apa lagi? Kira-kira yang kita gunakan 3 kali sehari? Tempat makan, apa namanya? Piring ya. Itu adalah benda-benda pakai yang kita gunakan, yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan, sketsa, tentunya kita lebih dahulu mencari ide penciptaan kita ini. Apa-apa saja ide yang bakalan kita ambil berdasarkan dari motif kah, isu-isu kita di sekeliling kita kah, yang terdapat di sekeliling kita lah ya. Nantinya akan kita terapkan pada kriya fungsional ini. Nah, tentunya kita harus mencari dulu beberapa sumber ide. Contohnya kita mengambil motif ya, motif untuk menambah estetik dari sebuah karya yang akan kita buat. Nah, kira-kira udah ada gambaran belum tentang ide-ide dari karya fungsional yang akan diciptakan nanti? Misal dari motifnya kah, ornamen-ornamen yang terdapat pada karya nanti. Kira-kira boleh ya, nggak masalah nantinya itu dari daerah kita. Kira-kira motif-motif apa aja yang bisa kita terapkan pada karya fungsional ini? Oke. Contohnya seperti motif bunga selama, bunga jumpa. Oke. Sebagian ada dari asal saya Bu, Aceh Tenggara, itu ada motif lampu Begitu, terus gunung batu. oke, apa lagi? Banyak ya? Di daerah masing-masing Aceh itu kan terbagi dan itu banyak motif yang bisa kita manfaatkan untuk penambah nilai estetika dalam sebuah karya kita. Lain, siapa lagi? Aceh Tengah, kira-kira? Motif dari Aceh Tengah itu agak lumayan banyak juga. Salah satunya mungkin motif berangkat, Oke, Mesir, kebun. Nah, kalau dari Semelu Kepulauan. Ada beberapa yang kayak motif mata-mata, ada cengkeh juga. Oke. Cuman yang itu Ya. Nah, itu adalah sumber ide yang kita pakai nanti di dalam proses pembuatan karya untuk menambah nilai estetikanya. Jadi kita tidak hanya mengambil nilai fungsi, tetapi kita juga ada nilai estetikanya di situ. Nah, setelah kita dapat sumber ide ini, tentunya kita harus tahu dulu kenapa kita mengambil ide tersebut. Nah, bukan hanya sekedar, oh saya mau ambil ini aja lah, mudah kok dibentuk ke karya nantinya. Jangan, silahkan nanti cari bagaimana kalian, oh kenapa motif ini kalian gunakan sebagai ide penciptaan. Nah, itu akan ada hasilnya, nampak hasilnya nanti dari segi pemaknaan nantinya, karena kita tertarik dengan motif itu mungkin dari segi bentuknya, dari segi makna yang terkandung di dalam motif-motif tersebut. Dah, selanjutnya, nah setelah kita merangkum bagaimana ada sumber ide, ketertarikan kita tadi,
Selanjutnya kita aplikasikan ke benda-benda yang ada di kria. Contohnya kria kayu, nanti kita membuatnya seperti apa, ya. Kria tekstil kita bedah lagi menjadi apakah menggunakan teknik sulam nantinya, teknik tapestry, apalagi teknik-teknik di tekstil, bordir, terus anyam, batik, ya. Ada apa lagi selain itu? Rajut. Kalau dari kria kayu, tekniknya apa aja? Ada Ukir, terus kerja bangku, ada bubut, ya. Oke, dia ada keramik, ada teknik putar, teknik pijit, ya. Ada kerja kulit, tatah yang kita gunakan di kulit. Ada lagi kerja logam. Nah, setelah kita memastikan, oh saya mau buat inilah nanti untuk karya fungsional, nah, tentunya kita bakalan membedah lagi apakah karya itu mau kita stilisasikan, apa karya itu mau kita transformasi, imitasi. Kalau stilisasi bakalan nanti ada penambahan, penggayaan dari motif, ya. Kalau diimitasi, pemindahan aja. Kita melihat bentuk dari motif, kita kembali buat ke karya kita. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk karya yang sebelumnya yang bisa kita jadikan referensi sebelum kawan-kawan nanti melakukan proses sketsa. Nah, ini ada motif kafe, itu ada kria tekstil, ya. Nilai fungsinya itu kita pakai pakaian, baju, ya, untuk kebutuhan sehari-hari juga. Selanjutnya ada dari kria kayu, itu teknik ukir, ya, yang fungsikan ada jam, ada apa? Fungsinya jam. Selanjutnya ada kria logam, ya, untuk fungsi hiasan dinding dengan menggunakan, kalau bahasa Acehnya motif bunga matahari apa? Mata uro, ya. Oke. Selanjutnya ada ini karya kria kulit. Nah, di sini kita bisa melihat dari nilai fungsinya, terus ada nilai keindahan. Nah, coba lihat nilai keindahan apa yang terdapat di sini ataupun motif apa yang terdapat di sini. Ya, apa yang bisa? Kira-kira ada yang motif lengkungan seperti ini, ya, untuk menambah keindahan dari dompet tersebut. Terus adanya aksen, di sini ada dompet kecil, dompet koin, ya. Selanjutnya ada kria keramik. Ini kria keramik. Ini kira-kira apa? Teko, ya. Menggunakan motif pucuk rebung. Nah, ini adalah satu set teko yang ide penciptaannya itu diambil dari motif pucuk rebung, ya. Ini gambaran dari karya-karya yang sudah ada untuk menjadi referensi sebelum akan sketsa nantinya. Jadi silahkan bereksplorasi, mencari ide dulu bagaimana yang tepat untuk karyanya nanti, ya. Gimana? Ada pertanyaan? Dari kria fungsional ini, atau sambil jalan aja, ya. Oke, selanjutnya kita coba tuangkan ide kawan-kawan di dalam sebuah sketsa nantinya. Silahkan tuangkan idenya, gores-gores, apa kira-kira yang bisa dibuat, atau apa yang bisa kita terapkan pada karyanya.
Ya. Oke. Silahkan. Oke kawan-kawan, silahkan bagi yang sudah selesai desainnya, ingin ACC. Oke. Oke San, ini motifnya motif apa San? Motif yang berasal dari Aceh Tengah, Bu, yaitu motif Komun Berangkat. Oke, motif mau berangkat. Nanti motif karya ini difungsikan untuk apa? Saya mau buat cermin, sebagai cermin. Untuk cermin ya, Iya. fungsionalnya untuk cermin ya. Oke, Ibu ACC ya. Maksud Oke, ya. sama. Ada lagi? Oke, Nova buat apa? Nova buat kursi. Kursi ini motifnya motif apa ini? Motif bunga setunjung. Tunjung. Oke, bagus ya. Nanti silahkan proses selanjutnya bahan dan segala macamnya untuk disediakan ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau di ACC? Aldi bagaimana? Sudah selesai? Belum. Rizky? Lagi. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau di ACC untuk pada hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Ya, yang sudah di ACC silahkan nanti lanjut ke studio. Nanti silahkan bawa bahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, alat, ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Sesudah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari mata kuliah Kriya Fungsional ini yang saya ampu pada program studi Kriya Seni. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu, tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Juga ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika, rekan sejawat, dan teman-teman dari mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.